Selamat pagi anak hebat Indonesia. Kembali lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Materi kita hari ini adalah mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Pernahkah kamu membaca atau menonton cerita Harry Potter? Ya, cerita Harry Potter merupakan cerita fantasi karya J.K. Rowling. Indonesia juga mempunyai penulis cerita fantasi terkenal. Di antaranya adalah ada Ugi Agustono, yaitu penulis cerita fantasi yang berjudul Nataga The Little Dragon. Kemudian ada Joko Lelono. Cerita fantasi yang ditulis adalah Anak Rembulan. Sekarang coba kamu baca cerita fantasi yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga dan Anak Rembulan di bukumu halaman 45 sampai 48. Nah, setelah kamu membaca cerita tersebut, menurut kamu, apakah yang dimaksud dengan cerita fantasi? Fantasi sama dengan khayalan. Jadi, cerita fantasi adalah cerita yang bersifat menghibur, yang merupakan imajinasi atau khayalan penulis, atau perpaduan antara kenyataan dan imajinasi penulis. Unsur-unsur pembangun cerita fantasi sebagai cerita narasi ada 7. Yang pertama, tema. Tema adalah ide cerita. Yang kedua, tokoh atau pelaku dalam cerita. Yang ketiga, penokohan. Penokohan adalah watak atau sifat tokoh. Kemudian yang berikutnya, latar. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Berikutnya, alur. Alur adalah rangkaian cerita. Kemudian ada sudut pandang, yaitu cara pengarang menyampaikan cerita. Yang terakhir, amanat atau pesan pengarang untuk pembaca. Ciri umum cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Contohnya, Komodo bisa melatih anak buahnya menyerang siluman serigala dalam cerita Kekuatan Ekor Biru Nataga. Kemudian, Sis, si putri Belanda yang dapat mengubah dirinya menjadi burung kenari dalam cerita Anak Rembulan. Yang kedua, tema atau ide cerita fantasi yaitu magic, supernatural, atau puristik. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi realitas atau kehidupan nyata. Yang ketiga, latar. Latar pada cerita fantasi yaitu lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh bisa terjadi pada latar dunia nyata dan khayalan. Misalnya, dalam cerita Anak Rembulan, tokoh Nono bisa mengalami kejadian pada beberapa latar, yaitu latar waktu liburan di Wiligi dan latar zaman Belanda dan latar sekarang. Ciri cerita fantasi yang keempat adalah tokoh unik, memiliki kesaktian yang tidak ada dalam dunia nyata. Contohnya, ekor Nataga bisa mengeluarkan api besar. Yang kelima, bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiksi atau bukan kejadian nyata, atau bisa juga diilhami dari kejadian nyata atau latar-latar yang ada di kehidupan nyata. Yang keenam, bahasa. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan atau bukan bahasa formal. Jenis cerita fantasi. Yang pertama, berdasarkan latar cerita, dibagi menjadi 2.
1. Cerita fantasi latar sejaman. Latar yang digunakan satu masa, misalnya masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang. Yang kedua, cerita fantasi latar lintas waktu, menggunakan dua latar waktu yang berbeda, misalnya masa kini dengan zaman prasejarah, dan lain sebagainya. Berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Yang pertama, cerita fantasi total. Semua cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Nama tokoh, latar tempat, dan lain-lain semuanya adalah rekaan pengarang. Yang kedua, cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi, tetapi masih menggunakan nama-nama dan tempat dalam kehidupan nyata. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga Ananda semua dapat memahaminya dengan baik. Dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.